Untuk konstruktor hampir sama dengan metode tadi, menggambarkan metode dalam kelas diagram. Cuman ya nama metodenya pasti sama dengan nama kelasnya, ya. Dan ini parameternya 2, konstruktor dengan 2 parameter, ya. Kemudian Anda mulai dikenalkan dengan namanya getter dan setter. Ini mulai menarik lagi. Ada getter, nanti ada setter. Sehingga nanti ada set dan get, gitu ya. Oke. Ini konstruktor, ini metode dengan nilai kembalian. Kita lihat programnya. Oh, ini percobaan dulu ya. Kelas diagram mahasiswa dengan konstruktor. Ini sama dengan tadi. Ini programnya. Ini juga sudah ada langsung program tesnya. Kita lihat dari atas. Oke, public integer NRP nama. Ini harus sesuai dengan kelas diagram. Oke. Kemudian ini konstruktor dengan 2 parameter. Ya. Pak, kok isinya ini kan gitu ya? Nah, di dalam kelas diagram kan nggak ada seperti apa isi konstruktornya. Kan gitu. Itu nanti mestinya berdasarkan perintah soal. Di dalam konstruktor misalnya gitu ya. Lakukan ini. Oke. Ini metode get NRP. Ya. Returnnya adalah NRP. NRP tipenya integer. Dan ini nilai kembaliannya tipenya integer. Sudah cocok berarti. Kemudian get nama. Returnnya adalah nama. Nama itu tipenya adalah string. Dan di sini tipe returnnya adalah string. Sudah cocok. Oke. Kita lihat program tesnya. Mahasiswa new mahasiswa 1 2 3 saya. Apa yang terjadi pada saat baris program ini dieksekusi oleh komputer? Saya menjawab. Jangan dulu lah. Kalau kita ambil nama lain. Helvin. Apa pertanyaan saya tadi? Apa? 2 halaman folio tulis tangan rapat-rapat. Muhammad Ikhwan. Naik langsung emosi saya dibuat. Tulis tangan ya, kamu saya catat. Ini saya punya catatan nih. Yang nyolong absen saya punya catatan. Yang saya punya catatan. Yang tidak yang harus tulis tangan. Pak, mohon maaf Pak, untuk absensi sekarang belum Bapak buka. Oke, tunggu aja ya. Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan. Di chat Pak. Dibalas ya. Apa soal saya tadi Ikhwan? Tapi kamu terakhir jawabnya nanti setelah saya tanya yang lain. Rizky Fajar Surya. Ya Pak. Apa soal saya? Hasil dari yang keluar dari apa ini Pak? Tampilan output yang keluar dari ini yang mahasiswa 1 2 3 saya. Aduh. Kamu setengah halaman lah ya. Enak juga kamu. Nggak pas. Rico Sabar Mertua.
Pak. Apa soal saya? Nggak dengar tadi Pak, saya lagi habis dari toilet Pak. Kalau tidak dengar atau ke toilet, minta izin. Oke Pak, oke Pak. Ya, satu Ya, Pak. halaman folio. Jadi sanksinya satu halaman kamu tulis. Kalau kamu bohong, satu halaman folionya kamu tanggung. Ya, tanggung jadi dosa. Pahit-pahit aja. Kamu pahit-pahit, saya pahit-pahit aja. Kalau kamu bohong, tanggung jadi dosa. Kamu setengah halaman folio. Saya sudah berkali-kali, tapi kalian tidak ini. Jerry, apa soal saya? Tadi apa yang muncul dari hasil program ini? Apa yang muncul? Apa yang muncul? Apa hasil dari program ini? Tanya pakai gitu ya. Setengah halaman folio. Tunggu. Perempuan lagi. Flora. Ya Pak, Apa soal saya? soal Bapak apa yang muncul jika apa yang muncul dari blog yang Bapak Satu halaman folio. Jadi tolong yang namanya kuliah dengan saya tidak main-main. Ya. Email dah butar-butar. Pak, Apa soal saya? apa yang terjadi jika program ini dijalankan? Itu baru betul. Semuanya ditulis jawabannya sesuai yang saya perintahkan. Dua halaman termasuk Muhammad Ikhwan. Ya. Muhammad Ikhwan ini saya nggak tahu dia benar atau enggak karena belum ditulisnya. Kamu jujur saja Muhammad Ikhwan. Di sini kamu diuji. Ini yang lebih berat. Kalau kamu tahu jawabannya tidak usah. Kalau kamu tak tahu jawabannya satu halaman jadilah. Ya. Kamu tulis satu halaman folio. Silakan nilai diri sendiri. Nah, kalau kamu tahu, oke, syukur. Ya, saya nggak akan menuntut. Baik, jadi tolong fokus. Ya, tolong fokus. Ini pemahamannya di sini. Dan kita akan masuk sesudah ini kepada hal yang penting lagi. Ya, ini mulai masuk kepada dasar yang kemarin itu dasar ya. Ini sekarang kita mau masuk ke OOP-nya, object oriented-nya. Kita mulai digiring ke sana. Baik, Januarisman. Januarisman. Apa jawabannya? Jawabannya Pak, Ya. hasilnya ya Pak. Hah? Hasil yang dari Bapak blog ya. Kamu mau tugas langsung atau mau jawab? Mau jawab Pak. Jawab saja, nggak usah diganti pertanyaan saya. Jadi mahasiswa menghasilkan nama mahasiswa baru dengan NRP-nya 123 namanya saya. Yang lain saja nanti akan bisa saya pertanyakan kamu ya. Kamu tunggu aja. Anggi Kardina. Iya Pak, Jawaban Januarisman betul atau salah? Hah? menghasilkan nama mahasiswa 123. Kamu berdua 1,5 halaman folio tulis.
Kesananda, Ya Pak. apa jawabannya? Buat NRP-nya 123 namanya saya Pak. Sama aja sanksinya. Ya, sama. Jangan banyak kali lah. Laili Anggraini. Saya pikir kamu bisa jawabnya. Ya Pak, Apa jawabannya? dia akan mencari konstruktor yang sesuai atau parameter yang sesuai, kemudian dipanggil dan dijalankan sekali. Semuanya tulis itu hukumannya. Perintah ini otomatis memanggil konstruktor yang sesuai dan mengirim nilai-nilai ini ke parameternya. Mana konstruktornya? Ini konstruktornya. Ya, 1 2 3 dikirim ke saya, ke I. Kemudian saya dikirim ke N dan melakukan perintah ini. Jadi kalau soalnya nggak paham, apalagi jawabannya. Saya makanya katakan mahasiswa, saya nggak katakan semuanya lah ya. Kita, gitu, maksud saya pun keliru menjawab karena tidak menghayati soal. Waktu di interview ditanya Anda bekerja, ditanya dosen, ya. Contoh ditanya mahasiswa di pinggir pintu. Kamu kuliah dengan siapa? Oh ya Pak, kami baru keluar Pak. Coba kamu lihat pikir itu bagaimana mahasiswa? Sama lah kayak tadi yang saya tanya apa jawabannya? Hasilnya Pak. Ya, Nurisman, kamu mau tambah satu semester, Ranggi kamu tambah Enggak, Pak. lagi? Enggak, Pak. Pak. Tolong serius. Ya, Pak. Oke, jadi masa ya itu juga yang mau saya ulang. Dan ini yang lain juga. Ini kan perintah membuat objek baru. Dan berkali-kali sudah kita bahas begini, dan saya yakin juga sudah banyak yang kena tugas begini. Saya itu baru. Ya. Oke, kemudian setelah konstruktor itu dipanggil, ya dengan objek siswa tadi, kita bisa memanggil metode getNRP. Apa isinya getNRP? Ini dia. Dia nggak ada proses, tapi langsung meritun, mengembalikan isi NRP. NRP-nya yang mana? Ya yang ini. 1 2 3. 1 2 3. Jadi nanti baris ini isinya 1 2 3. Nah, itulah baru jawabannya hasilnya kalau saya tanya. Ini apa jawabannya? Ini saya. Tapi yang pertama aja salah. Apa soalnya? Bisa diulang, Pak. Kalau ada kamu saya rasa apa lah saya. Bisa diulang. Saya nanya itu yang saya tanya. Kamu minta ulang. Begarah nih. Ya. Itu yang pertama tadi kena sanksi. Siapa itu? Ingat, ini saya rekam. Ya. Kalau ada yang mau main-main ya rekaman saya putar lagi. Siapa tadi? Saya, Pak. Helpin. Ya. Tolong serius sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Ini program balik ke sederhana. Malah yang sulit yang sebelum ini. Ceritanya konstruktor juga dari kemarin konstruktor juga. Ya. Ini kelas diagram dengan tanggal, kelas diagram tanggal dengan konstruktor. Saya pikir tak ada bedanya lah. Cuman parameter konstruktornya ada 3. Ya, sama lah dengan kemarin kita mencatat. Ya, sama persis. Oke.
Bisa kita lanjut. Nah, Nah, ini ini tabungan. Ya, Ya, kas kas tabungan. tabungan. Satu, Nama kelas, kemudian nama nama metode, metode, kemudian nama. nama. Sorry, ini Ini atribut. atribut. Kemudian Kemudian ini ini adalah nama metode. metode. Coba, Coba saya saya mau mau ninjau. ninjau. Adina Adina Zahra. Zahra. Iya, Pak. Tanda tambah di sini artinya apa? Eh, ini meter, Pak. Apa? Apa? Tanda kilometer, Pak. Anissa Alwi, Anissa Wali. Wali apa ya? Pak Denpon. Anissa Wali. Melidawa. Wali dong. Wali wanita numpak di sini. Wah. Anissa. Satu orang misalkan. Anissa Anissa Wali, mana orangnya nih? Ada izin nggak dia? Nggak ada Nggak ada izin. 5 5 4 Klarifikasi tolong nulis. Kalau enggak saya Saya keluarkan. Nggak ada, Wah. Ada kabar nih. Lion Prayoga. Ya Pak, Apa arti tanda tambah itu? publik lah, Apa? publik. Publik itu apa tuh? Bisa dilihat oleh banyak, Hah? bisa dilihat oleh banyak. Apa gitu Pak? Mauli. Kita cari jawaban yang betul. Mauli. Mauli. Oh iya. Apa Apa arti tanda tambah itu Mauli? Nurus Sadri. Itu tuh kalau publik, privat itu isinya. Tapi kita sebut apa istilah tambah itu mewakili nama apa? Akses modifier, Pak. Akses modifier itu yang kita Ya. bagaimana hak akses terhadap metode ini. Itu dia ya. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini program. Saya mana ya? Silakan. Itu kalau umpamanya plus tuh bisa selain publik kan, Pak? Ada privat, ada publik, privat, Protect maksudnya. apa protect bisa, cuman yang menjadi pertanyaan sekarang tandanya kan cuma tambah sama kurang. Setahu saya cuma itu. Nah, apa maksudnya kalau kurang? Kalau kurang itu privat. Kalau tambah publik? Intinya gini, privat, protect itu kan tidak bisa diakses dari luar kelas. Iya, Pak. Oke. Privat, protect sama, tapi dia beda-beda tipis. Silakan bacalah, tolong dibaca saja. Dia tidak bisa dibaca dari keluar kelas. Dia dilambangkan dengan minus tanda kurang. Tapi kalau tambah itu untuk simbol publik. Publik itu temannya adalah default. Default itu sama-sama bisa diakses dari luar. Jadi ya setahu saya mudah-mudahan tidak salah. Oke, Norlis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi akses modifier itu ada public, ada privat, ada protect, ada default. Tapi yang paling sering public sama privat aja. Ya. Baik, kita teruskan. Ini atributnya saldo. Ini metodenya. Nah. Ingat di sini return type-nya ada tabungan. Saya mungkin lupa balas dia. Di sini
Oh, di sini double semua ya? Nggak ada double return semua type ya? nampaknya Nggak nih. ada return type nampaknya nih. Ya ini parameter parameter nih, tapi di program program dikatakan di- oh sorry, ini bukan apa. Ini konstruktornya. Oke, Satu parameter jumlah. Ini Ini metode ambil. ambil. Parameternya jumlah. jumlah. Kemudian nabung. Nabung. Parameternya Parameternya jumlah. Oke. Kemudian bentar. Adek. Bentar, Bu. Oke, saya teruskan. Ya. Mulai dari sini. Ya, dari sini pada saat program dijalankan, konstruktor otomatis dipanggil. Ya, konstruktor dipanggil, dikirim nilai 1 juta ke konstruktor. Konstruktor cuma satu ya, ke jumlah. Oke. Apa yang dilakukan dalam konstruktor? Saldo sama dengan jumlah. Saldo itu yang mana yang ini? Berapa nilai saldo sekarang? 1 juta. 1 juta. Oke, direkam di kepalanya, di memorinya. Kemudian kita buktikan berapa nilai saldo. Cara buktikannya ya kita cetak. Rekeningku titik saldo. Ya. Muncul 1 juta. Kemudian rekeningku titik ambil. Ini rekeningku titik ambil. Kirim nilai 800.000 masuk ke sini. 800.000. Ya. Saldo sama dengan saldo kurang jumlah. 200 Berapa nilai saldo sekarang? 200.000. 200.000. Kita cetak. Kita buktikan betul dah 200. Kemudian kita nabung 100.000. 300.000. Di sini jadi 100.000. Saldo sama dengan saldo tambah 300.000. jumlah. Ini nilai saldo kita jadi 300. Paham semuanya? Paham, Pak. Kalau ditambah komanya gimana, Pak? Koma apa? Ya 1 juta kan ada titik-titiknya tuh. Kalau dalam Java. Maksudnya koma 0 gitu. Iya, Pak. Kalau koma itu kita deklarasikan dengan double. Yang terima nanti juga harus double. Misalnya Anda kirim uang 1.000,20 rupiah, misalnya gitu ya. Ini sudah double. Maka nanti juga yang menerima yang bikin nilai double ya hasilnya nanti yang ditampilkan juga double. Bagaimana mencetak double 2 digit itu paling utama nanti dicari. Ya. Atau apakah sudah otomatis? Ya, dites saja nanti. Kirim 1.000,20 dites saja. Jadikan berkoma nilai yang dikirim. Karena kalau ini Anda jadikan berkoma, ini nggak akan salah, ini betul. Kenapa? Karena ini sudah double semuanya. Sudah nilai berkoma. Ya, itu sudah betul semuanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kita lanjutkan tugas. Seperti saya katakan sebelumnya, ya, ini sudah menurun, beban materinya sudah menurun. Cuman ini latihan atau tugas. Ini diminta menjadikan dia kelas. Anda tidak perlu sebenarnya membuat rumit. Saya cuma minta jadikan kelas. Isi dalam metodenya apa, Pak? Nggak usah dipikirkan lah. Ya, jadi isinya apa? Kosongkan aja. Pokoknya Anda buat metodenya, buat deklarasinya, kelasnya sudah. Kalau udah lengkap
semuanya Pak. Tunggu. Gimana? Kalau sudah saya buatkan lengkap beserta isi-isi yang barunya, Terserah. bisa kita Terus Ya. buat kelasnya apakah langsung di program, kemudian ada kirim soft copy atau tulis tangan di foto juga boleh kalau yang ini ya. Oke. Sampai sini paham yang ini dulu? Jelas tugasnya? jelas Pak. Oke. Di sini setelah Anda buat kelasnya, buat program untuk menguji kelas yang telah dibuat. Ini perlu logika berpikir. Ya, ada konstruktor, ada metode yang dipanggil 4. Tunggu sebentar. Tengok dulu. Ini habis ya, tugas satu ini habis. Cuman saya yakin masih banyak pertanyaan. Bagaimana get dipanggil? Kalau get dipanggil sudah ada contoh tadi di atas. Oke? Yang belum ada contoh set dipanggil. Pada prinsipnya juga sama, mengirim parameter. Ya, Argumen ke parameter Pak. ya, ngirim nilai ke parameter. Cuman bedanya apa? Satu setter, satu getter. Iya Pak. Satu men-set atau memberi nilai dan satu mengambil nilai. Itu beda metodenya. Ya, kalau ragu-ragu sedikit Google lah. Contoh program Jadi, setter dan getter banyak. Ini sudah masuk enkapsulasi kan Pak? Nah, iya. Oke, jadi ini menggiring lah nulis ya. Mulai materi ini menggiring ke enkapsulasi. Ya. Baik Pak. Oke, sampai tugas satu bisa paham? Bisa Pak. Yang lain Insya Allah Pak. setter dan getter. Bedanya ada paling rumitnya di sini. Ya. Isinya apa Pak? Terus program tesnya gimana? Kreativitas sendiri. Ya, apa nilai yang saya kirim Pak? Terserah. Pokoknya ada get-nya dua-duanya dipanggil, set-nya dua-duanya dipanggil. Pak, program cetaknya gimana Pak? Buat saja di kelas utama atau di solusi utama untuk membuktikan metodenya benar. Oke, tugas 2. Implementasikan kelas diagram tabungan seperti berikut. Ini sama persis dengan tadi, boleh katakan sama, tak ada beda. Tapi buat program untuk menguji kelas yang telah dibuat. Kira-kira apa bedanya dengan contoh yang tadi ya? Tabung jumlah double, ambil jumlah double, tabung jumlah double. Ambil saldo. Ambil saldo. Paham ambil saldo kira-kira? Paham Pak. Yang lain? Belum Pak. Saldo itu kalau Anda nabung, apa arti saldo? Jumlah. Hah? Jumlah uang, Pak. Jumlah uang yang tertinggal di dalam rekening bank kita. ya. Iya Pak. Oke. Kira-kira kalau kita berlogika, ya, apa yang bisa Anda kasih suatu logika algoritma kepada saya sebagai contoh kalau kita mau ngambil saldo kita di rekening bank? Dan apa bedanya dengan ambil uang? Coba sampaikan apa yang bisa. Aditya jumlah uang dalam tabungan, benar. Saldo. Tapi ini metode untuk mengambil saldo. Berbeda sedikit dengan ambil uang. Bisa jawab? Kalau ambil saldo itu ambil seluruhnya ya, Pak? Ya, benar. Ambil saldo, ambil seluruhnya. Kira-kira sebagai programmer, apa algoritma yang mesti Anda tambahkan
atau sebaiknya ditambahkan tanpa diminta oleh user. Kalau diminta udah jelas saya mau nyau, nah gitu ya.